Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Kurniawan dengan NIM 0500945996. Di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan tugas 1 mata kuliah basis data. Baik, sebelumnya saya menggunakan buku materi pokok atau BMP basis data MSIM 4206 dan saya menggunakan aplikasi YED Graph Editor untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagramnya. Oke, jadi di sini soalnya adalah contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu, namun juga dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, jadi di sini langkah pertama itu adalah kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity. Nah, jadi di sini pada contoh kasus tersebut itu terdapat 3 entitas ya, yaitu yang pertama mahasiswa, kemudian mata kuliah, dan dosen. Jadi di sini kita buat simbol dari entity, kita tarik ke sini. Nah, ya kurang lebih di sini. Kemudian kita ganti namanya menjadi mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, kemudian entity mata kuliah, di mata kuliah di sini kita ganti namanya menjadi mata kuliah, enter. Kemudian satunya lagi adalah dosen, entity dosen. Oke, kita ubah namanya menjadi dosen. Nah, langkah pertama selesai ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita menentukan atribut dari masing-masing entity beserta kuncinya. Karena di sini pada contoh kasus ini tidak disebutkan atribut dari setiap entitasnya, maka kita bisa menentukan sendiri atribut dari setiap entitas pada kasus ini sesuai dengan penalaran kita sendiri, teman-teman. Jadi di sini contohnya kita menentukan atribut untuk entity mahasiswa itu memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Kemudian entity mata kuliah itu memiliki atribut kode MK dan nama mata kuliah. Dan yang terakhir, entity dosen itu memiliki atribut NID atau nomor induk dosen ya, dan ini nomor induk mahasiswa dan nama dosen. Jadi dosen memiliki atribut NID dan nama dosen. Nah, kemudian kuncinya atau atribut kunci atau istilahnya primary key dari masing-masing entity ini, teman-teman ya. Jadi atribut kunci itu bisa diambil dari atribut yang bersifat unik, teman-teman. Jadi di sini misalnya mahasiswa itu memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Nah, nama mahasiswa ini bisa saja ada nama mahasiswa yang sama kan. Namun untuk NIM, untuk setiap mahasiswa itu pasti berbeda, teman-teman. Jadi atribut NIM ini memiliki sifat yang unik sehingga bisa kita jadikan sebagai atribut kunci atau primary key. Jadi di sini atribut key atau primary key dari masing-masing entitas yaitu NIM, kode MK, dan NID. Jadi ketiga ini bisa kita jadikan sebagai primary key-nya ya. Oke, langsung saja kita buat di sini primary key terlebih dahulu.
atribut primary key. Ya, di sini pertama mahasiswa itu ada name. 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 Oke. Kemudian pada mata kuliah itu ada atribut key-nya adalah kode MK. Atribut kode MK. Nah, dan yang terakhir atribut key dari dosen, yaitu adalah NID ya, atau nomor induk dosen. Di sini kita buat NID. Nah, kemudian kita tulis juga, kita buat juga atribut yang lainnya, yaitu di sini atribut mahasiswa, yaitu nama mahasiswa. Kita buat di sini nama mahasiswa. Kita enter. Oke, kita ubah sedikit, menyesuaikan dengan teksnya. Kemudian mata kuliah, di sini ada nama mata kuliah. Jadi di sini kita tambahkan juga atribut nama mata kuliah. Nama MK kita singkat saja menjadi nama MK ya. Nah, kemudian pada dosen ada juga atribut nama dosen. Oke. Nama dosen. Oke. Nah, setelah kita membuat atribut dari masing-masing entitas ini, kita bisa menghubungkannya sementara dengan simbol garis unspecified ini ya teman-teman. Di sini kita hubungkan name dengan mahasiswa, kemudian nama mahasiswa dengan mahasiswa, kemudian kode MK dengan mata kuliah, kemudian nama MK dengan mata kuliah, kemudian NID dengan dosen, dan nama dosen dengan dosen. Nah, setelah itu teman-teman, langkah ketiga itu adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi dengan himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi himpunan relasi tersebut, kita bisa menggunakan matriks relasi seperti berikut ini ya. Yang di sini ada entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di sini mata kuliah, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi di sini cara membacanya adalah misal dari kiri ke kanan atas ya. Jadi mahasiswa meregistrasi mata kuliah, kemudian mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa, dan mata kuliah juga diajarkan oleh dosen, dan dosen mengajar mata kuliah. Jadi di sini kita buat relasi, himpunan relasi untuk masing-masing himpunan entitas ya. Jadi di sini kita buat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah terlebih dahulu. Kita tarik ke sini ya. Kemudian kita tulis menjadi mahasiswa meregistrasi. Oke.
meregistrasi ya. Mari kita hubungkan sementara dengan simbol garis unspecified. Nah, kemudian antara entitas mata kuliah dan dosen, kita tambahkan juga relasi dengan nama relasi yaitu mengajar. Oke. Nah, di sini kita tambahkan simbol garis unspecified untuk sementara ya. Nah, setelah seperti ini kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Jadi pada contoh kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah itu jenis relasinya adalah banyak ke banyak. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu. Ini bisa kita hapus ya. Kita ganti jadi relasi banyak. Nah, seperti ini ya. Dan untuk yang mata kuliah, karena setiap mahasiswa itu bisa mengambil satu atau lebih banyak mata kuliah, maka di sini kita bisa gunakan relasi yang ini ya teman-teman. Banyak, satu atau banyak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk relasi antara entitas dosen dengan mata kuliah itu adalah satu ke banyak. Jadi pada diagram bisa kita buat mata kuliah itu banyak ya. Banyak mata kuliah diajar oleh dosen. Tapi hanya satu orang dosen yang bisa mengajar satu mata kuliah. Jadi di sini kita gunakan relasi satu. Nah, seperti ini ya. Jadi, satu orang dosen bisa mengajar satu mata kuliah atau lebih. Dan setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Nah, seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya. Lalu kemudian langkah yang terakhir atau langkah kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Nah, jadi karena terdapat relasi antara entitas yang memiliki nilai banyak ke banyak, nah, lebih tepatnya adalah entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Ini memiliki nilai banyak ke banyak ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Entitasnya banyak ke banyak nilainya. Nah, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entitas yang atributnya primary key dari setiap entitas yang berelasi. Jadi, relasi yang ini akan berubah menjadi entitas yang atribut-atributnya itu adalah primary key dari masing-masing entitas yang berelasi ini, teman-teman. Jadi, atributnya nanti adalah NIM dan kode MK. Maka di sini bisa kita buat entitas baru ya yang terbentuk. Setelah sini, di sini kita buat sel ini, kita geser. Ini kita geser sedikit ke sini. Ini juga. Nah, ini bisa kita ganti ya teman-teman. Kita delete. Nah, terbentuk entity baru di sini. Yang nama entity-nya itu misalnya adalah registrasi MK gitu ya. MK. Oke.
registrasi MK. Nah, kemudian kita buat lagi di sini sini ya. Oke, di sini meregistrasi. Meregistrasi. Oke. Kemudian di sini antara meregistrasi ya, relasi antara mahasiswa dan meregistrasi itu berubah menjadi relasi satu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat satu lagi relasi yang namanya adalah diregistrasi. Oke, enter. Nah, mata kuliah diregistrasi ya. Kemudian relasi antara mata kuliah dengan diregistrasi ini adalah sama seperti sebelumnya ya teman-teman, yaitu satu mata kuliah diregistrasi. Nah, kemudian relasi antara registrasi MK dengan meregistrasi dan registrasi MK dengan diregistrasi ini kita gunakan relasi banyak ya teman-teman, banyak. Dan ini juga banyak. Nah, kemudian kita buat atribut dari entitas relasi ini ya. Jadi atributnya adalah primary key dari entitas mahasiswa dan mata kuliah. Jadi atributnya itu adalah name. Kita salin, kita copy aja. Atributnya adalah name dan juga kode MK. Nah, kemudian kita hubungkan name dengan registrasi MK ini dengan simbol garis unspecified ya. Itu juga dengan kode MK. Nah, terakhir yaitu kita bisa tambahkan garis putus-putus seperti ini ya. Garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini menandakan bahwa ada perubahan dari diagram yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya di sini adalah hanya terdapat satu relasi. Kemudian karena antara relasi tersebut entitasnya memiliki nilai banyak, maka relasi tersebut dipecah lagi atau berubah menjadi entitas yang baru ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk diagram atau ERD atau Entity Relationship Diagram dari contoh kasus pada tugas 1 ya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.